Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat, diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan konten pertama saya dan yang akan kami bahas di sini adalah bagaimana kita belajar fikih secara tertib. Dalam hal ini fikih yang saya jadikan konten adalah fikih dalam kalangan mazhab Syafi'i saja. Jadi dalam fikih itu kita seharusnya belajar secara tertib, mulai dari kitab Thaharah sampai kitabul Itqi, sampai hukum memerdekakan budak. Jadi begini, untuk bab-bab dalam fikih itu ada setidaknya 16 kitab yang menjadi kategori dalam ilmu fikih. Yang pertama adalah kitabut Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, kitabus shalah tentang salat, kitabuz zakah tentang zakat, kitabus siyam tentang puasa, kitabul haji wal umrah tentang haji dan umrah, kitabul buyu tentang transaksi jual beli dan sebagainya. Itu kitab faraid wal wasaya, pembagian harta warisan dan wasiat, kitabun nikah wa ma yata'allaqu bihi, nikah dan hal yang berkaitan dengan nikah, kitabul jinayat tentang kriminal, kitabul hudud tentang hukuman had ya, juga tentang jihad, kitabul jihad. Juga yang selanjutnya ada kitabus saidi wal dzabaih wad duhaya wal at'imah tentang hewan buruan, hewan sembelihan, kurban dan makanan. Dilanjut dengan kitabu ahkamis sabqi war rambih, perlombaan dan memanah, kitabu ahkamil aiman wan nuzur tentang sumpah dan nazar, kitabu ahkamil aqdiyah was syahadat tentang pengadilan dan kesaksian, dan yang terakhir kitabu ahkamil itqih tentang memerdekakan budak. Itu kita sebenarnya harus belajar secara tertib sehingga pemahaman kita tentang bab fikih itu tidak putus-putus, ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu. Atau paling tidak kita mengenal saja, oh ini ada di bab apa, kalau misalnya ada masalah A, B, C, oh ini masalah apa, dicari di bab apa, di kitab apa. Nah, kalau kita tidak pernah mengenal fikih, tahu-tahu kita langsung belajar hadis, belajar tafsir, kita tidak tahu dasar-dasarnya. Nah, di dalam fikih juga kalau sudah agak tinggi ya, nanti itu dibawakan dengan dalil-dalilnya atau nas-nasnya dari Al-Quran atau hadis. Jadi pemahaman kita bisa menjadi utuh, dan itu biasanya dilakukan di pesantren-pesantren, belajar secara runut dari awal sampai akhir, itu dari tingkat paling bawah dari Thaharah sampai kitabul Itqih itu biasanya di pesantren. Kalau di madrasah-madrasah biasanya hanya sebatas Thaharah dan sholat saja, atau paling bentar itu sampai haji dan umroh, itu biasanya bab ubudiyah saja, bab ibadat saja. Sedangkan transaksi itu biasanya jarang dipelajari di sekolah, kita harus melanjutkannya di pondok pesantren. Itu kalau sepengalaman saya. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada pokok pembahasan, yaitu tentang Thaharah atau bersuci. Thaharah atau bersuci menurut bahasa adalah membersihkan kotoran, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Ya, kotoran apa saja, baik berupa najis atau hanya kotor tapi tidak najis, misalnya seperti debu, itu juga termasuk Thaharah. Ini hanya sebatas pengertian secara bahasa saja, biasanya tidak terlalu penting dalam pembahasannya, apalagi bagi pelajar pemula seperti kita. Nah, yang menjadi patokan untuk dipelajari itu biasanya pengertian secara istilah syar'i. Lalu apa pengertian Thaharah secara istilah syar'i? Pengertian Thaharah secara istilah syar'i adalah menghilangkan hadas atau najis, seperti menghilangkan darah yang menempel di badan kita misalnya dengan cara disiram air, atau yang semakna dengan menghilangkan hadas atau najis seperti tayammum misalnya, atau seperti wuduknya orang yang beser. Kenapa hanya dikatakan semakna? Ya karena tayammum dan wuduknya orang beser itu tidak menghilangkan hadas, namun karena darurat dengan melakukan itu kita jadi boleh melakukan sholat. Kalau gara-gara tidak ada air atau karena beser kita tidak melakukan sholat, atau melakukan sholat tapi tanpa wudhu atau tayammum, ya haram hukumnya. Begitu ya. Atau yang serupa dengan menghilangkan hadas atau najis,
Yang barusan itu semakna, yang sekarang serupa dengan menghilangkan hadas atau najis. Seperti apa contohnya? Seperti wudhu yang hukumnya sunnah, seperti wudhu karena memperbaharui misalnya, bukan karena hadas tapi karena ingin wudhu lagi, padahal wudhu yang sebelumnya belum batal. Itu kan berarti tidak ada hadas yang dihilangkan dengan cara wudhu seperti itu, maka dikatakan serupa dengan menghilangkan hadas. Atau dalam bab menghilangkan najis misalnya seperti basuhan kedua setelah mensucikan najis, itu juga dikatakan serupa menghilangkan najis karena najisnya sudah hilang setelah basuhan pertama. Jadi kesimpulannya, yang dinamakan bersuci menurut istilah syara itu adalah menghilangkan hadas atau najis, atau yang semakna dengan menghilangkan hadas atau najis, atau yang serupa dengan menghilangkan hadas atau najis. Itu semua termasuk dalam kategori toharoh atau bersuci. Selanjutnya mengenai alat bersuci. Apa saja yang bisa dijadikan alat untuk bersuci? Yang pertama dan yang utama adalah air. Ini biasanya dilakukan untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan adus atau mandi besar, atau untuk menghilangkan najis. Itu yang paling utama. Ada yang kedua yaitu debu. Biasanya ini hanya digunakan untuk tayamum sebagai pengganti dari wudhu dan mandi besar. Dan yang ketiga yaitu samak. Ini khusus dalam mensucikan kulit yang selain kulit anjing dan kulit babi. Dan yang keempat adalah batu. Itu juga digunakan untuk bersuci seperti buang air kecil atau buang air besar. Meskipun itu masih ada air, tapi kita boleh menggunakan batu. Penjelasannya nanti insyaallah menyusul. Mengenai bentuk-bentuk bersuci, yaitu juga ada 4. Yang pertama berwudu, yang kedua adus atau mandi besar, yang ketiga tayamum, dan yang keempat adalah menghilangkan najis. Ini keterangannya ada di kitab Takriratus Sadidah fil Masailil Mufidah halaman 55 sampai 56. Percetakannya itu bisa dilihat sendiri, Darul Mirath An-Nabawi. Ini cetakan pertama. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di bab selanjutnya, yaitu tentang macam-macam air, juga jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.